Baik, jenis yang kedua yaitu lahnul khofi ya. Lahnul khofi ini kesalahan yang ringan, kesalahan yang tersembunyi yang hanya pada bahasan-bahasan kesempurnaan. Jadi kalau terjadi kesalahan ini itu mengurangi kesempurnaan dalam penjagaan kaidah-kaidah tajwidnya, kaidah qiraahnya tilawah. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu tidak sempurnanya dalam pelafalan harokat. Nah, ini seringkali terjadi, seringkali terdengar melafalkan harokat-harokat huruf-huruf Al-Quran dengan terlalu ringan. Ya, contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang karena basmalah sudah sering kita dengar, walaupun bacanya tidak sempurna harokatnya, tetap kita bisa mengenali itu bacaan basmalah. Ya, tapi bila terjadi pada ayat-ayat yang tidak kita hafal, itu akan menjadi sangat meragukan apakah ini harokat fathah, kasroh atau dhammah. Maka bacalah harokat dengan artikulasi vokal yang cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fathahnya jelas, kasrohnya jelas. Kalau ada dhammah, dhammahnya pun jelas. Ya. Jadi pelafalan harokat yang kurang sempurna itu masuk kesalahan khofi atau kesalahan yang ringan ya, karena tidak merubah makna, hanya dari artikulasinya kurang jelas. Khawatir nanti yang dengar itu tidak mengenali ini harokatnya apa. Baik, kemudian kesalahan lahnul khofi atau lahnul khofi yang kedua, menambah qalqalah atau sebaliknya ya, menghilangkan qalqalah. Jadi bahasan qalqalah ini bahasan yang cukup unik juga ya, cukup unik. Kenapa unik? Karena dalam prakteknya, meskipun kita tahu huruf qalqalah itu hanya 5 ya, di dalam kitab Tuhfatul Atfal 5 huruf ini disusun dalam kalimat qutbu jadin, qaf, po, ba, jim, dal. Nah, kita mengenal juga dengan istilah baju di toko, ba, jim, dal, po, qaf. Atau dalam metode Maqdis disebut juga, dikumpulkan dalam kalimat jadi batu ko, jim, dal, ba, to, qaf ya, sama saja. Intinya 5 huruf itu adalah huruf qalqalah ketika dia sukun atau disukunkan. Semuanya tahu huruf qalqalah, hampir semua orang tahu. Tapi dalam prakteknya, nah seringkali qalqalah ini terlewat ya. Ada huruf qalqalah sukun, lupa memantulkan gitu ya. Bunyi pantulannya tidak ada. Atau nah sebaliknya, huruf yang bukan qalqalah justru malah dipantulkan ya. Nah, 5 huruf qalqalah dari semua huruf hijaiyah ada 29. 5 huruf saja qalqalahnya, artinya ada 24 huruf lain yang tidak boleh mantul, tidak ada sifat qalqalah. Maka ketika mempelajari qalqalah, kita pelajari juga huruf yang tidak mantulnya. Tidak hanya mempelajari 5 huruf qalqalah, nanti ini ada bahasan khusus bagaimana cara memantulkan. Juga kita mesti melatih lisan kita menjaga 24 huruf lain agar tidak memantul. Gitu ya. Ini kesalahan ringan atau lahnul khofi ketika qalqalah tidak keluar, tidak bunyi pantulannya, atau justru huruf yang bukan qalqalah malah memantul. Ya. Silahkan dipraktekkan di rumah. Huruf qalqalah sudah sangat dikenali oleh umat Islam, oleh semuanya. Kemudian kesalahan yang berikutnya lahnul khofi, yaitu adalah tergesa-gesa dalam pelafalan gunnah ya. Nah, gunnah yang kita tahu hanya mim nun tasdid saja, tapi ternyata tidak hanya itu. Gunnah ada hukum-hukum lain yang masuk dalam kategori kaidah gunnah, cara baca gunnah. Dan gunnah itu dibaca jangan terburu-buru. Gunnah atau dengung, ketika kita bertemu dengan kaidah gunnah, maka dengungnya ditahan sejenak sebelum kita melanjutkan bacaan. Jadi menahan dengungan sejenak sebelum melanjutkan bacaan. Ya, misalkan innalladzina, tidak langsung dibaca innal, tapi ditahan sejenak gunnahnya.
gunna, gitu ya. Nah, nanti yang masuk ke dalam gunnah itu ada beberapa bahasan hukum. Ada istilahnya gunnah tadi ya, yang kita kenal mim nun tasydid. Kemudian ada idgham bi gunnah. Di situ sangat jelas disebut bi gunnah, artinya idgham yang ada gunnahnya. Maka bacanya sama, ditahan sejenak dengungannya. Kemudian ada iqlab, hukum nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba. Ini pun sama masuk kaidah gunnah cara bacanya. Kemudian ada ikhfa dan ikhfa sapawi. Ya, ikhfa sapawi itu mim sukun bertemu huruf ba. Ini pun sama menggunakan kaidah gunnah. Jangan terburu-buru, tahan dulu dengungannya sebelum melanjutkan ke huruf-huruf berikutnya. Ya. Kemudian yang terakhir untuk contoh lahnul khofi, kesalahan ringan, yaitu terlalu berlebihan atau terlalu ringan dalam melafalkan huruf ro. Apa yang berlebihannya? Getarannya, ya, getaran huruf ro-nya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, getarannya berlebihan, ya. Itu contoh yang berlebihan. Ada lagi yang justru malah kurang, tidak ada getaran. Bismillahirrahmanirrahim, itu pun kesalahan, ya. Nah, walaupun masuknya ke dalam kesalahan ringan, ya. Ar-ra, huruf ro dibaca dengan ada sifat tikror atau getaran, tapi getarannya hanya di awal, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak, ya. Sisanya disembunyikan. Ar-ra, ada getaran sedikit di awal, ya. Itu untuk bunyi huruf ro, ya.